Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Saya dari kelas manajemen A dengan NIM 34021900021 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis, yaitu yang pertama kita akan menentukan nilai uang 1 juta untuk 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang lalu. Kemudian menentukan jumlah aplikasi angsuran jangka pendek. Kemudian aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Nah, kita lihat hasilnya. Ini adalah contoh angsuran dengan nilai uang 100 juta. Kemudian jangka waktunya 10 tahun. Ini NPR adalah jangka waktu. Kemudian rate yaitu bunga sebesar 5%. Kemudian kita jumlahkan angsurannya sama dengan PP dalam kurung rate ini 5%, titik koma, NPR, titik koma, kemudian PMT, titik koma, min, PP, titik koma, tipe, kurung tutup. Kita enter. Nah, ini hasilnya. Jadi, untuk uang 100 juta yang sekarang, uang yang 10 tahun yang lalu adalah sebesar 61.391.325. Kemudian, ini untuk menentukan jumlah uang 10 tahun yang akan datang. Uang kita saat ini yaitu 100 juta. Kita tentukan sama dengan yang ini future value. Dalam kurung rate, kemudian titik koma, NPR, titik koma, kemudian PMT, kemudian min PP. Yang PMT pakai min PMT, titik koma, min PP, titik koma, yang tipe, kurung tutup, enter. Nah, ini adalah hasilnya dari uang 100 juta. Ini adalah hasil uang atau nilai uang untuk 10 tahun yang akan datang. Setelah ini kita akan membahas mengenai ini jumlah uang yang 1 juta. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan mengenai jumlah uang sebesar 1 juta untuk 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Nah, di sini sudah ada tertera bunganya 9% dan jumlah uangnya 1 juta. Ini ada tabel yang telah saya buat. Kemudian ini sudah saya kasih tanda. Ini adalah jumlah uang untuk 10 tahun yang akan datang, yaitu Rp2.367.364 dengan nilai uang 1 juta untuk saat ini. Dan ini jumlah uang untuk 10 tahun yang lalu, yaitu sebesar Rp422.411 dengan jumlah uang 1 juta saat ini. Nah, kita akan menghapusnya. Nanti saya akan memasukkan rumus-rumus kembali.
CF konfirm vektor. Nah, sama dengan kurung buka 1 ditambah I adalah inters, kemudian kurung tutup pangkat N. Nah, N-nya di sini. Nah, yang D3 ini kita kunci dengan F4. Enter hasilnya. Nah, ini udah ada hasilnya. Kemudian yang ini kita masukkan rumus sama dengan yang ini jumlah uang dikali kurung buka 1 ditambah I inters, kita kunci. Nah, kurung tutup, kemudian pangkat N tahun, kemudian kita enter. Nah, sudah tertera. Kemudian yang ini future value inter sama dengan ini FP kurung buka, ini udah ada rumusnya rate. Yang rate itu yang ini inters bunga, kemudian yang itu dikunci F4. Nah, kunci, kemudian titik koma B5 ini N, kemudian titik koma. Yang PMT itu gak ada, kita lewat, titik koma lagi, kemudian min. Nah, PP ini pakai min. Yang jumlah uang. Nah, jumlah uang kita kunci lagi, kemudian tutup. Nah, ini udah. Salah. Nah, kita ganti sini. Simbol. Nah, kita coba blok, kemudian klik 2 kali. Oh, yang ini salah. Kita hapus. Salahnya di sama dengan yang ini, yang D2 ada rumus yang lain dikali ini, jumlah ini, yang ini dikunci sama dengan nah ini udah ada hasilnya. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita akan melanjutkan ke yang DF diskon vektor. Kita masukkan rumus sama dengan 1 per dalam kurung buka 1 ditambah I ini inters, kemudian I-nya dikunci. Nah, dikunci, kurung tutup pangkat N, enter. Nah, kemudian untuk PP manual sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah I kurung tutup 1 ditambah I kurung tutup. Nah, yang ini dikunci kurung tutup pangkat
pangkat N. N-nya yang ini. Salah. Yang ini. Enter. Nah, kemudian yang ini Pepi enter. Sama dengan Pepi kurung buka. Ini enter. Kemudian ini dikunci. Titik koma, kemudian ini n periode, kemudian titik koma. Di sini sudah ada rumusnya. Kemudian PMT tidak ada, jadi lewat. Kemudian titik koma lagi, kemudian min ini jumlah uang Pepi. Jumlah uang di sini di F4 kurung tutup. Nah, sudah. Sudah. Kita blok lagi, double klik. Nah, sekarang kita tarik satu-satu saja. Sini. Nah, ini udah. Ini lagi. Udah. Tinggal yang ini. Nah, ini juga udah. Ini sudah semuanya terisi full. Hasilnya sama dengan yang tadi. Kita kasih warna. Nah, ini untuk 10 tahun yang akan datang, dan ini untuk 10 tahun yang lalu. Nah, ini adalah hasilnya segini, dan ini segini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan angsuran jangka pendek. Untuk menentukan dalam kehidupan sehari-hari, lihat contohnya seperti ini. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Kita bikin tabel array di sini. Nah, ini adalah contoh nama-nama motor. Ini udah sesuai dengan harganya. Nah, sama, ini nyusun dari menurut abjad. Di sini udah ada nama konsumen. Kita bikin nama konsumennya. Kita ini sudah ada Dino. Kemudian nama barangnya Mio. Ini bebas, kita bisa milih ini mau Ninja, mau Supra. Nah, ini harganya juga udah langsung ya, langsung berubah. Ini Supra. Nah, Supra 12.500.000. Ini langsung berubah. Kita pindahkan lagi ke Mio. Berapa harganya? 14.500.000. Nah, ini udah harganya, ini juga udah otomatis. Nah, kemudian ini ada uang mukanya 10%, ada rate atau bunganya 9,25%. Nah, untuk menentukan angsurannya berapa? Kita lihat. Nah, ini ada Toko Terus Jaya. Di sini sudah tertera. Nah, sudah tertera harganya, bulan-bulannya. Kita coba bikin yang baru. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini salah. Kita hapus terlebih dahulu yang ini. Ini juga hapus. Kita hapus yang ini. Hapus. Sudah. Hapus. Nah,
Di sini kita input sama dengan masukkan rumus. Di sini ada D6. Nah, mio. Kemudian enter. Nah, ini langsung otomatis. Kemudian kita ini bikin bulannya berapa? 3. Kemudian ini 6. Nah, kita klik. Salah. Sini. Nah, udah seperti itu. Ini juga sudah otomatis. Kemudian selanjutnya itu ada, kita tentukan dulu rate-nya. Kita sama dengan, kita ke input, salah. Kemudian hapus terlebih dahulu. Nah, sama dengan kita ke input, kemudian astagfirullah, salah. Kita ke input, kemudian nah ini 9,25, enter. Nah, ini langsung otomatis ya. Kemudian harganya kita masukkan harga sama dengan kita masuk ke sini harganya. Nah, di sini ada, kita tekan enter lagi. Nah, ada. Kemudian kita tekan ini yang D7-nya, kita kunci sama F4. Kemudian kita tarik. Nah, langsung otomatis. Kemudian down payment. Kemudian kita ke sini sama dengan ini rumusnya, harga ini dikali ini, enter. Nah, sama hasilnya, sama yang di atas, ini hasilnya sama. Kemudian tekan lagi. Nah, yang ininya D8 kita kunci sama F4, enter. Kemudian kita tarik sini, tarik. Ini udah otomatis langsung. Setelah itu kita menentukan jumlah kredit. Jumlah kredit rumusnya sama dengan harga dikurangi down payment. Nah, ini semuanya dikunci sama F4, kunci, enter. Nah, hasilnya sama dengan yang ini. Kemudian kita tarik. Nah, ini juga udah otomatis. Selanjutnya kita akan menentukan rate 9,25% per tahun. Nah, kemudian ini rate ini rate sama dengan salah. Yang ini berubah. Yang ini kita bikinnya ini sama dengan ini per 12. Nah, ininya di input di kunci.
Nah, ini udah otomatis dikunci. Kita kunci, enter. Nah, hasilnya sama. Kita tarik lagi. Tarik. Nah, hasilnya sama dengan yang atas. Nah, sama. Kemudian selanjutnya yaitu nilai angsuran. Di sini nilai angsuran sama dengan EPI kurung buka rate-nya yang ini titik koma, kemudian bulan yang ini titik koma, kemudian PMT-nya tidak ada, kita lewat saja. Kemudian min PPI berarti jumlah kredit. Nah, ini kemudian kurung tutup, enter. Nah, hasilnya sama. Kita sini general. Nah, hasilnya sama. Kemudian kita tarik. Nah, hasilnya sama. Ini juga sama. Selanjutnya yaitu angsuran per bulan sama dengan nilai angsuran per bulan sama dengan ini, enter. Ini hasilnya ke sini. Nah, ini udah cukup sampai di sini. Ini adalah kelanjutan pembahasan yang tadi. Di sini sudah ada nama konsumen. Ini diinput dari yang ini. Nah, ini dari sini. Kemudian nama barangnya ini juga diinput dari sini. Di sini. Kemudian ini harganya. Ini bulannya sudah ada. Kita memilih mau berapa bulan. Angsurannya kita masukin yang 24 bulan. Kemudian harganya ini udah sama dengan yang ini. Nah, kemudian jumlah kreditnya, nilai angsurannya juga udah sama. Nah, ini nilai angsuran per bulannya. Kita akan membahas yang ini. Nah, ini jadwal angsurannya. Di sini sudah tertera angsurannya. Sudah sampai bawah. Kita akan menghapus. Hapus. Rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka ini bulannya, kemudian sama dengan tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip lagi, titik koma lagi, kemudian yang ini. Nah, yang ini nilai angsuran per bulannya kita masukkan. Kemudian kita kunci pakai F4. Tutup kurung, enter. Kenapa jadi bulan? Wah. Oh, ini salah. Nah, C9 ini C9 dalam kurung, enter. Kenapa nggak bisa ya? Nah, ini udah. Kemudian yang ini kita masukkan sama dengan if kurung buka. Kemudian yang ini bulan masih tetap sama dengan tanda kutip, titik koma,
tanda kutip, kemudian titik koma lagi, kemudian yang ini H5. Nah, kita masukkan yang ini. Kemudian titik koma, kemudian min G6. Nah, yang ini. Kita tutup, enter. Nah, jumlahnya segini. Yang ini kita tap-tap. Oh, kok gak ada? Nah, ini. Nah, yang tadi harus dikunci terlebih dahulu, yang C9-nya. Kemudian yang ini kita tap-tap. Nah, ini hasilnya udah ada sama semuanya. Kalau yang ini kita tap-tap lagi. Nah, ini adalah angsuran. Nah, beda-beda. Ini udah ada. Nah, udah tertera 0. Ini adalah angsuran selama 24 bulan. Kita bisa dipindahkan sesuai kita. Nah, kalau kita lihat 12 bulan, nah sampai segini. Kalau kita 18 bulan segini. Nah, udah. Inilah cukup sekian pembahasan mengenai angsuran jangka pendek. Setelah itu kita akan membahas mengenai angsuran jangka panjang. Di sini sudah ada tabel angsuran kredit modal usaha FF-Finance. Bunganya 9%, selisih plafon 5 juta. Nah, kita akan menghapus semuanya. Kita hapus semuanya saja. Semuanya hapus. Ini juga akan dihapus. Kita hapus semuanya. Nah, ini juga kita akan dihapus semuanya. Nah, sudah. Ini kita tulis 6, kemudian 8. Kita blok. Kemudian kita akan tarik. Nah, ini udah langsung otomatis hasil. Kemudian yang ini kita tulis 45 juta. Nah, yang ini juga 50 juta. Nah, kita blok, kemudian kita tarik. Kita akan nyampe 500 juta. Nah, ini udah. Setelah itu kita akan mengisi ini untuk menentukan asuransinya. Ini tiap 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Nah, ini kita tulis sama dengan PMT kurung buka, kemudian ini bunganya 9%, dikunci ya, kemudian titik koma, kemudian C6 C7 C6 ini yang periodenya, kemudian kita kunci 2 kali F4 ini, kemudian titik koma, kemudian titik koma lagi. Nah, min yang ini, harga ini juga dikunci. Kita nah yang ini tuh kita ikutin rumus dari yang ini, kunci kurung tutup, enter. Nah, ini sudah tertera, langsung otomatis. Kita ubah ininya ke general. Nah,
udah langsung otomatis ya. Kita akan tarik. Ini udah. Kita tarik lagi ke sini. Sampai bawah. Nah, itu adalah hasilnya. Ini udah langsung otomatis. Pembahasan mengenai brosur bulanan cukup sampai sini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai input. Di sini sudah ada input. Kita lihat ada nama konsumen. Kita tulis P3 Andini Putri, kemudian jumlah pinjamannya 45 juta. Nah, kita klik di sini. Kita bisa memilih mau berapapun sesuai kita. Nah, ini nyampe 230 juta. Nah, 200, tapi saya akan memilih yang 45 juta. Waktu angsurannya 18 tahun, bunga angsurannya 11%. Terus, kita akan melihat ini tampilan brosur bangunan. Nah, kita akan melihat tampilan brosur bangunan. Ini Bank Rakyat Indonesia, tabel angsuran kredit modal usaha. Di sini kita akan lihat soal terlebih dahulu. FF Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan 5, 8, 10, 12, 15, 18 tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1M dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsuran 11% tahun. Nah, 6, 8, 12, 15, 18 tahun. Di sini sudah tertera, ada di sini. Kemudian yang ini dari 75 juta sampai 1M dengan kelipatan 25 juta. Nah, kita disuruh untuk membuat brosur tabel angsuran dan aplikasi angsurannya. Nah, kita akan hapus yang ini terlebih dahulu. Hapus. Ini juga hapus. Hapus. Nah, di sini kita akan menulis 75 juta. Kemudian 100 juta. Nah, kita blok. Kemudian kita tarik sampai 1M. Nah, 1M. Nah, ini udah 1M. Kita lihat. Kita akan memasukkan rumusnya sama dengan PMT kurung buka. Nah, yang ini persennya. Kemudian tekan F4 kunci per 12 titik koma 12 kali yang ini bulannya. Nah, kemudian kunci, nah 2 kali ya, jadi CS6. Kemudian titik koma, kita titik koma lagi, min ini, min 75 juta. Kita kunci. Tutup, enter. Nah, ini sudah ada tertera. Kita ubah menjadi general, kemudian hilangkan komanya. Jadi ini kita akan menarik, tetap. Nah, langsung muncul semuanya. Muncul. Untuk pembahasan yang ini sudah selesai.
kita akan melanjutkan ke proses output. Ini sudah ada proses output. Nah, ini udah ada tertera nama konsumen. Ini di input dari yang ini. Kemudian ini jumlah pinjaman juga bisa dipindah-pindah sesuai inputan yang tadi. Kemudian ini juga di input, ini di input, ini juga di ini, rumusnya dengan ini. Nah, kemudian ini juga di input. Kita akan membahas mengenai angsuran PMT, bunga IPMT, pokok PPMT. Ini outstanding. Nah, kita akan menghapus semuanya. Ini panjang banget. Hapus. Ini di sini PMT sama dengan IP kurung buka ini bulan yang pertama, kemudian lebih besar dari ini kunci, kemudian titik koma, kutip, titik koma, PMT, kemudian kurung buka F, yang ini berarti, nah yang ini, yang bunga per tahun, kita kunci F4, kemudian titik koma lagi, kemudian yang ini yang waktu angsuran lagi, masih yang ini, kunci lagi, titik koma, min, nah yang ini, min yang ini 45 juta, kita kunci, tutup, kurungnya 2, enter. Nah, udah ada tertera. Ini langsung ada ya. Yang ini sama semuanya, sama. Kemudian yang kita akan menentukan bunga atau IPMT sama dengan IP kurung buka ini hasil dari angsuran, bukan ya, kemudian ini tahun lebih besar, kemudian ini waktu angsurannya dikunci ya, jadi SFF 8, titik koma, tanda kutip 2 kali, titik koma lagi, IPMT kurung buka, kemudian F, nah yang ini, nah yang bunga per tahun, kita kunci, titik koma, selanjutnya yaitu masih yang bulannya, masih yang bulan, titik koma lagi, kemudian ini lagi, nah dikunci, titik koma lagi, min, nah ini 45 juta, kunci, tutup, enter. Nah, hasilnya udah ada, kita tap.
Yang ini mah beda ya, hasilnya beda-beda tuh, beda. Selanjutnya ini pokok PPMT sama dengan if kurung buka ini bulan lebih besar dari waktu angsuran, tutup kunci, kemudian titik koma, kutip, titik koma, PPMT kurung buka ini bunga per tahunnya, kunci, titik koma, ke yang bulan lagi, yang satu ini, kemudian titik koma ini. Nah, kembali lagi ke ini waktu angsuran, kemudian nah jadi SFS 8 dikunci, titik koma, min ini outstanding, yang ini dikunci lagi, tutup, enter, udah. Tap lagi, udah. Selanjutnya kita akan membahas yang ini outstanding. Outstanding itu ini nah dari 45 juta ini min ini, nah pokok dari PPMT, enter, hasilnya sudah ada. Kita tap, nah ini hasilnya langsung secara otomatis. Nah ini udah sampai 0, setelah itu kita akan menentukan hasilnya. Oh tadi belum dihapus ya. Hasilnya yaitu yang ini sama dengan itu hasilnya menggunakan sum kurung buka, kita ke atas, yang ini, kemudian lagi yang ini, yang terakhir. Nah ini yang terakhir, ini sudah. Kita akan kurung tutup, enter. Nah ini udah ada hasilnya. Selanjutnya yang ini sama dengan sum kurung buka, kita ke atas, ini hasilnya dari yang ini, 18.2 ke yang ini. Nah kita kunci, enter, hasilnya udah ada. Kemudian yang ini sama dengan masih sum kurung tutup, kita lihat ke atas, yang ini dibagi udah. Kita ke yang bawah. Nah
yang ini, yang paling bawah, tutup, enter. Nah, udah. Ini hasilnya udah seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan ke total angsurannya, yaitu total angsurannya sama dengan ini, enter. Ini langsung ada. Kemudian cicilannya sama dengan ini, enter. Kemudian yang ini sama dengan ini ke yang bawah. Enter. Nah, sudah. Ini adalah hasilnya seperti ini. Mungkin cukup sekian mengenai pembahasan nilai uang senilai 1 juta untuk 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu, beserta dengan aplikasi angsuran jangka pendek dan aplikasi angsuran jangka panjang. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.